kasih pemirsa, masih bersama kami. Nah Pak, menarik nih yang terkait iuran tadi. Mungkin Pak Kani bisa jelaskan sedikit terkait iuran. Mungkin yang sudah berjalan lancar saat ini kira-kira sudah berapa persen? Oke, baik. Terkait kewajiban pelanggan untuk membayar setiap bulan, memang beberapa tahun terakhir ini grafik atau presentasi pembayaran pelanggan itu makin meningkat, dan tahun kemarin, tahun 2023, hasil evaluasi kinerja BPKP kita berada pada skor yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 94%. 94% tagihan kita itu terbayar secara baik oleh pelanggan, sehingga operasional PDM pun lancar, dan pelayanan kepada masyarakat pelanggan juga makin lebih baik karena ada kewajiban dari pelanggan yang lancar. Seperti itu. Mungkin ada kendala di lapangan Pak terkait iuran mungkin? Kendala teknisnya biasanya sifatnya pengaduan. Karena pelanggan terkadang karena jadwal kita itu bergilir, terkadang mereka lupa untuk membuka. Ini yang menjadi kadang-kadang pengaduan. Ketika kita respon cek di lapangan, ternyata pelanggan lupa membuka kerannya. Lupa membuka keran. Karena kadang-kadang jadwal kita juga karena terjadwal, makanya ada yang dengan tengah malam, sehingga petugas-petugas kami itu juga sampai ke rumah membuka keran itu karena sesuai dengan pengaduan yang masuk. Dengan respon cepat yang kita lakukan, pelanggan juga makin tertib. Baik, luar biasa ya Pak ya. Nah, ini terkait rencana jangka panjang ke depan nih Pak. Hingga tahun 2029, PDAM berencana meningkatkan infrastruktur distribusi air dengan dukungan anggaran sebesar 85 miliar. Nah, ini dari Kementerian PUPR RI. Nah, anggaran ini akan digunakan untuk apa saja nantinya Pak? Ya, baik. Terkait rencana jangka panjang yang nilainya cukup besar. Ini memang rencananya akan dibangun lagi spam baru. Sistem penyediaan air minum. Yang sudah dilakukan survei oleh pemerintah sama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Itu dari sumber air Molosoan 3. Itu berada di desa Kecamatan Lasiolat. Jadi itu menggabungkan dua sumber air, Molosoan dan Motaharwe. Itu rencananya akan mengalirkan ke kota dengan jaringan baru, sehingga nantinya air itu akan masuk ke bak utama reservoir di belakang kantor bupati Tuan. Sehingga dengan program itu rencana jangka panjangnya Belu ini akan berair karena itu kapasitasnya cukup besar lebih 60-100 liter. Berarti bisa hampir semua warga di Kota Tembok bisa menikmati air bersih dari PDAM sendiri ya ke depan. Oke, baik, semua ke depan semuanya dapat terrealisasi dengan baik. Nah, ini terkait ketersediaan air di sumber mana saja Pak yang akan dioptimalkan dalam mengatasi kekurangan pasokan air bersih bagi masyarakat selain yang tadi di Monosoan? Ya, sesuai dengan rencana induk penyediaan air minum, memang sudah dilakukan pengambilan titik-titik potensi sumber air di Kabupaten Belu. Kalau dari sisi PDAM-nya, memang banyak sumber-sumber potensial yang perlu diambil. Contohnya yang tadi Molosoan, terus ada lagi di desa-desa di Tohe, di Hakesak. Itu yang rencana kita mau optimalkan. Yang sudah dibangun belum dikelola oleh PDAM, rencananya akan dikelola oleh PDAM. Sumber-sumber ini yang nantinya akan meningkatkan cakupan pelayanan PDAM
kan sekarang ini baru 7 kecamatan yang Oke. PDAM melayani. Masih tersisa kurang lebih 8 kecamatan yang belum kita layani. Ini nantinya kita akan lihat lagi di kecamatan-kecamatan yang ada spam, kita akan optimalkan dan ada pengelolaan seperti PDAM. Oke, baik. Nah, ini saya kembali ke Pak Frido. Ya. Dampak kemarau ini ada warga Kabupaten Belu yang mengambil air di embung yang keruh untuk keperluan mencuci dan sebagainya. Nah, ini terjadi di Desa Kabuna, Atambua. Nah, apakah ini di daerah itu pasokan air memang belum maksimal, Pak? Baik, memang keprihatinan kita yang luar biasa ketika masyarakat kita harus mengambil air yang kualitasnya tentu sangat berbahaya. Kita tidak pernah teliti, ada bakteri, ada lain-lain sebagainya. Itu keprihatinan kita. Kami tentu dari PDM khusus untuk Kabuna memang belum ada untuk kami layani. Tapi puji Tuhan dari kementerian, dari pemerintah Kabupaten Belu, saat ini kita sudah ada bak reser sumber air yang kita alirkan ke Peruki Haliwen. Ada satu bak reser di situ. Kemudian dari bak reser itu kita distribusikan ke masyarakat yang ada di Kabuna, bahkan masuk sampai di Bandara Haliwen, dan bisa juga ada keluhan-keluhan yang macam di Desa 10, kita bisa koneksi di situ. Hanya ini ya dari anggaran yang ada dan dari PUPR untuk pipa-pipa distribusi dan pipa-pipa induk itu segera dialirkan sehingga masyarakat kita yang ada di Kabuna tidak perlu lagi ambil di embung. Ya, dan untuk itu lewat program Bupati saat ini, Bupati menyediakan anggaran sebesar kurang lebih 500 juta. Bupati menyediakan armada-armada mobil tangki yang dikomandoi oleh PUPR. Jadi masyarakat, kalau saya bukan lebih baik tidak usah ambil di situ, langsung komunikasi, bisa lewat PDM, bisa lewat PUPR, sehingga langsung kita layani air bersih atau air minum lewat mobil-mobil tangki, lewat armada-armada mobil tangki yang langsung kita serahkan kepada masyarakat kita supaya tidak boleh menikmati. Dan itu nanti berhubungan lagi dengan stunting akan meningkat lagi. Karena salah satu indikator untuk menurunkan angka stunting lewat program Pak Bupati yang luar biasa itu adalah air bersih, air minum saat ini yang harus kita layani secara baik. Apalagi kalau mereka menggunakan air limbah, bahaya. Air limbah, tapi saat ini ke depan air limbah dengan air minum itu seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Ada juga pengelolaan air limbah, ada juga pengelolaan air minum. Bahkan kalau saya melihat ke depan, masyarakat usahakan tidak perlu menggunakan sumur. Bisa terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Yang sumur ini kan air sumur gali. Sumur gali ini kurang lebih paling tinggi 10, 9, 5 meter. Bisa terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang ketika hujan dia mengalami infiltrasi masuk situ dan bisa membuat sumur. Dan antisipasi ke depan salah satu cara itu adalah harus perlangganan dengan PDM. Oke. Jadi untuk masyarakat Kabuna dan sekitarnya yang belum menikmati air bersih dari PDAM sendiri, mungkin bisa hubungi ke pihak PDM untuk mengambil nomor telepon tangki ya, Pak. Bisa dibantu dengan tangki-tangki yang ada di PDAM sendiri. Dan PUPR. Oke, baik. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.